Questioner, kembali lagi di Vokasi in Podcast. Bersama saya AC yang akan menemani pada episode kali ini. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu hospitality industry. Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat berpengalaman nih di bidangnya. Ada Pak Santos. Halo Halo Pak. Vacationer, halo Bagaimana IC. nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Ini sangat bangga bisa diundang di podcastnya Vokasi. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Pak? Oke, sekarang kebetulan saya adalah general manajernya Brawijaya Catering setelah kemarin mengomandani UB Coffee selama 5 tahun. Sekarang saya geser ke Brawijaya Catering, jadi sekarang mengenangani seluruh catering atau konsumsi yang ada di Brawijaya. Di luar juga sih gitu. Oke, menarik Oke. ya teman-teman narasumber kita pada hari ini. Oke Pak, mungkin saya mau nanya nih, apa sih alasan Bapak, kenapa Bapak tertarik terjun ke hospitality atau lebih spesifiknya ke F&B ya Pak ya? Alasan Bapak apa Pak? Alasannya gini, jadi saya SMA itu di Bali, di SMA di Bali, kuliah di Bali. Jadi Bali ke Sewino ya, itu adalah tourism object, tempat wisata, tempat perhotelan, banyak hotel. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu banyak. Tidak hanya di hotel aja sih sebetulnya, bisa di kapal pesiar dan segala macam. Nah, dari situ tumbuhlah passion di hospitality karena di samping banyak peluang pekerjaan, saya juga istilahnya ada passion di hospitality. Hospitality ya ramah tamah, engage Mm-mm. dengan orang, komunikasi dengan orang, itu salah satu poin penting sebagai basic kalau kita bekerja di hotelier. Oke, mungkin saya ini kepo Pak, dan mungkin Hmm. teman-teman vokasional di rumah juga kepo. Pengalaman kerja Bapak nih selama di hospitality industry itu apa sih Pak? Oke. Eh, saya tamat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, tepatnya di Nusa Dua. Habis itu saya bahkan mulai dari kuliah, Hmm? saya itu sudah mulai bekerja Oh, wow. jadi daily worker. Bermacam-macam hotel, ada Sheraton, Melia, Four Seasons, Ritz-Carlton, Grand Hyatt, macam-macam lah, karena kebetulan kampus kami itu dekat dengan kawasan BTDC, yaitu area yang seluruh hotel-hotel berbintang di sana. Hmm? Nah, selepas itu saya bekerja di beberapa hotel di Bali, the last one di Ritz-Carlton. Habis itu as ada bom Bali, jadi saya Hmm? kena dampak. Akhirnya saya mencoba abroad ya, keluar, dan saya bekerja di Four Seasons Kuala Lumpur, The Regent Four Seasons. Jadi The Regent adalah anak perusahaan dari Four Seasons Hotel di Kuala Lumpur. Hampir 2 tahun di sana. Eh, Selesai kontrak, menyelesaikan tesis dan segala macam. Habis itu mencoba iseng apply di cruise line dan ternyata diterima. Jadi Ada. semenjak 2004 ya, 2004 saya bekerja di Holland America Line, salah satu kapal pesiar luxury yang di Amerika, sampai 2016. Jadi 12 tahun saya di kapal pesiar begitu. Nah, selepas itu hmm, ya sempat bikin lembaga pendidikan perhotelan dan segala macam sampai 2019 saya masuk di UB. Hmm? Pertama menggawangi UB Coffee begitu. Oke, berarti Bapak kerja di kapal pesiar, saya belum lahir, Pak. Waduh, Saya belum lahir lahir ya? 2005, Pak. Bapak Waduh, kerja 2004. tua sekali ya. Bapak masuk ke UB Coffee 2019, saya masih SMP deh pakainya. Masih SMP. SMP kelas 3 saya, Pak. Kelihatan tua sekali berarti saya. Enggak dong, Pak. Masih awet muda ya, teman-teman. Oke, kan Bapak banyak banget ya pengalamannya sampai Hmm. ke kapal pesiar ke luar negeri ya, Pak ya. Hmm. Mungkin boleh dong, Pak, di-spill atau dijelaskan prospek kerja di perhotelan itu apa aja sih, Pak? Karena kan mungkin banyak yang belum tahu ya Pak ya, dan Hmm. mungkin masih banyak yang berpikiran kalau prospek kerja itu cuma sekedar marketing atau housekeeping, front office. Mungkin boleh Pak diberitahu gitu. Oke, baik. Kebetulan saya sendiri memang basicnya di manajemen perhotelan bagian F&B ya. Eh, Tidak hanya F&B aja sebetulnya, peluang pekerjaan untuk orang perhotelan banyak banget. Entah itu dari housekeeping, front office, marketing dan segala macam. Tapi khususnya untuk F&B, saya sendiri mulai karir memang di F&B. Eh, peluang peluang kerjanya itu tidak hanya ada di Indonesia. Jadi Mm-mm. kita bisa apply bahkan diterima di dunia internasional
untuk hospitality atau hotelier, mereka mengakui banget bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah ya. Itu salah satu poin penting, atau misalkan dibilang eh, apa ya, basic lah ya, basic yang harus dipunyai di mana kita menggeluti bisnis hospitality. Nah, selain di hotel, kapal pesiar sekarang, kalau dulu tidak terlalu banyak seperti sekarang. Sekarang banyak sekali kapal pesiar yang ada di dunia internasional dengan gaji yang lumayan. Ada yang gajinya US dollar, ada yang gajinya euro. Itu salah satu peluang yang sangat menjanjikan bagi para hotelier untuk mendapatkan, selain experience, selain pekerjaan, juga ada kesempatan untuk bisa keliling dunia. Iya, bener Ya, bener bener. kita sudah dapat keliling dunia, digaji dengan dolar atau euros, itu kan suatu kelebihan ya. Mm-mm. Ya, memang ada pilihan. Kalau seandainya kita itu berkarir di darat, ya memang kita harus meneliti di darat banyak lama gitu. Tapi kalau misalkan di kapal pesiar sama juga, jadi ada pilihan juga mau ke kapal pesiar atau di darat. Tapi dua-duanya bisa di mix and match ya. Artinya nggak terlalu lama, jangan lama-lama lah misalkan di kapal pesiar. Lo misalkan 10 tahun, 5 tahun, atau mungkin punya punya poin tertentu seperti itu. Kesempatannya banyak sekali. Dah, hotel-hotel di luar, contoh mungkin di Middle East, terutama ya di Middle East ada Dubai, ada Bahrain, Qatar dan segala macam. Banyak sekali orang-orang hotel yang berasal dari Indonesia. Di Eropa pun sama. Jadi intinya apa? Intinya bahwa peluang kerjaan di hotelier, khususnya bagi orang-orang Indonesia, sangat terbuka lebar, dan tidak hanya melulu bagian marketing atau bagian human resource dan segala Mm. macam, tapi lebih banyak ke bagian-bagian yang istilahnya eh, kita ini dituntut untuk bertemu langsung dengan tamu, face Mm-mm. to face, dalam artian karena kita mempunyai ya tadi itu basic kita orang yang ramah. Jadi keramahan kita itu sudah diakui secara internasional seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kapal pesiar ya Pak ya, Mhm. itu negara yang paling welcome atau mungkin lebih gampang masuknya itu negara mana Pak? Oke, mayoritas kapal pesiar itu perusahaannya ada di Eropa dan Amerika ya. Oke. Kalau di Eropa, saya kira mayoritas pekerja kapal pesiar itu ada di perusahaan Amerika. Hmm. Jadi di sana welcome juga, banyak sekali orang, tidak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia. Tapi kalau di Asia banyak, ada Indonesia, ada Filipina, ada Thailand, ada Singapura dan segala macam. Itu kita wajib punya visa Amerika yang di-apply sebelum kita bekerja di sana ya. Hmm. Visa kita berlaku biasanya 4 tahun sekali, renew dan renew terus. Nah, istilahnya mereka itu welcome banget sama kita, karena kita terkenal tadi, keramahan itu gitu ya. Hmm. Mereka sudah terkenal, akhirnya dari mulut ke mulut dan dari bukti juga bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah. Akhirnya mereka mempunyai perwakilan agen-agen yang ada di Indonesia. Banyak sekali perwakilan agen-agen kapal pesiar yang ada di Indonesia, di Bali, di Jakarta, yang merekrut pekerja-pekerja, baik dari F&B, dari housekeeping, atau mungkin dari front office dan segala macamnya seperti itu. Itu sangat peluang banget itu. Bisa income mereka bisa sampai 3.500 US dollars. Oh. Bahkan kalau misalkan ditambah tip, misalkan mereka berlayar di daerah Alaska segala macam, bisa sampai 5.000 US dollar satu bulan seperti itu. Itu pekerja Hmm. biasa, belum lagi kalau Mm-mm. yang sudah mempunyai posisi seperti itu. Itu sangat menjanjikan sekali. Seru ya teman-teman pembahasannya. Biasanya kita tahu hospitality atau perhotelan itu sebatas F&B service, HR, marketing. Sekarang kita bahas kapal pesiar teman-teman. Mungkin boleh nih Pak, kalau misalnya nih ada teman-teman yang bukan dari background perhotelan, Hmm. terus dia kuliah di manajemen perhotelan. Hmm. Itu kan pasti belum ada gambaran ya Pak, Yep. bagaimana dunia kerjanya, dia belum ada pengalaman karena belum pernah magang. Mungkin di departemen apa menurut Bapak yang gampang gitu Pak untuk kita masukin sebagai ibaratnya kalau kita mau mulai karir gitu Pak, itu di departemen apa sebagai orang yang belum punya pengalaman? Oke, yang belum punya pengalaman Mm-mm. ya. Oke. Banyak juga mindset anak-anak manajemen perhotelan juga yang kadang-kadang harus saya luruskan. Kadang-kadang terbawa idealis ya. Kalau idealis itu berarti gini nih, saya kalau misalnya nggak diterima di back office bisa bisa human resource, bisa marketing, bisa accounting dan segala Mm-mm. macam. Saya nggak akan mau kerja di hotel. Nah, itu harus dirubah mindsetnya.
Di bagian F&B, di bagian housekeeping, front office ataupun kitchen, itu peluangnya bahkan lebih banyak dan lebih terbuka lebar. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena terutama di luar negeri nih, luar negeri nggak mungkin mereka akan mengambil sales marketing misalkan, sales marketing dari orang Indonesia, karena mereka belum tahu bagaimana kondisi dan di lapangan di sana kan seperti itu. Jadi yang terbuka lebar lebih banyak itu di bagian F&B, di housekeeping ataupun di kitchen seperti itu. Di kapal pesiar pun sama seperti itu. Orang Indonesia yang diakuin kehandalannya ya di bagian yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak hanya di marketing aja. Kalau misalnya kita manajemen perhotelan harus bekerja di marketing atau harus bekerja di front office, itu yang harus kita luruskan. Jangan sampai terpaku pada idealisme seperti itu. Tidak ada salahnya atau tidak kalah kalau misalnya kita bekerja di bagian yang lain begitu ya, karena peluangnya lebih banyak gitu, Iya. peluang mendapatkan cuannya juga lebih banyak begitu. Berarti nggak boleh picky ya Pak ya. Tidak boleh picky, tidak boleh Oke, idealisme ya, teman-teman tidak boleh picky picky karena semuanya ada manfaatnya dan ya. duitnya lebih banyak teman-teman. Oke. Pak, kalau misalnya kita mau magang nih di luar negeri, kalau kita mau memulai karir di luar negeri dengan magang tuh, dengan kita yang belum punya pengalaman tuh cara apply-nya gimana Pak? Itu good point ya. Pengalaman saya dulu, saya sempat magang juga di Singapura dulu ya. Yang paling penting bahasa dong. Oke. Bahasa Inggris kalian harus oke. Jadi kalau misalnya kalian masuk di manajemen perhotelan, wajib bisa bahasa Inggris. Itu sangat membantu banget. Syukur-syukur bisa ditambah dengan bahasa asing yang lainnya. Bisa Jerman, bisa Spanyol, bisa Prancis. Ini yang kebanyakan dipakai di luar negeri ya. Japanese juga bisa. Tapi kalau bahasa Inggris emas. Kita orang hotelier kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, waduh malu dong. Jadi kita harus betul-betul poin pertama ya bahasa Inggris harus bisa. Kedua, kuasai bidang yang kalian apply. Kamu mau apply di mana? Misalkan di F&B ya di F&B, di housekeeping, di istilahnya apa? Dipelajari dengan baik, dengan tidak hanya berkutat daripada materi, namun sesekali kalian doing casual lah. Casual di hotel, banyak sekali peluang-peluang casual yang ada di hotel. Coba dulu untuk menjadi seorang petarung lah gitu ya, petarung di luaran, biar merasakan, biar tidak kaget juga. Magang itu ibaratkan pertarungan kalian pertama sebelum menjadi seorang pure pegawai ya. Itu sangat penting banget. Banyak sekali saya pesan sama anak-anak sebelum magang, mulai biasakan untuk casual, mulai biasakan untuk belajar disiplin. Seorang hotelier, hospitality itu kuncinya adalah selain positive attitude, disiplin is a must gitu ya. Jangan sampai kaget kalian kalau misalkan masuk di dunia magang. Dan kebanyakan seperti itu. Kebanyakan yang curhat dan segala macam itu, Pak saya begini dan segala macam seperti itu. Itu ibaratkan mereka tidak siap. Makanya dari mulai sekarang disiapkan mentalnya ya, mentalnya bagaimana sebagai seorang pekerja seperti itu. Kalau untuk di luar negeri sama. Kita nanti akan berbaur dengan orang yang berbeda culture, berbeda bahasa, berbeda geografis dan segala macam. Itu harus siap mental juga gitu. Easy to adapt artinya gampang bergaul, gampang beradaptasi. Selain kita juga harus dituntut disiplin tadi seperti itu. Itu sih kuncinya. Oke, berarti kalau ngomongin casual tadi kan Bapak sempat nyinggung casual nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara kita nyari info casual gitu Pak? Karena kan banyak casual tuh yang nggak terang-terangan ya Pak. Biasanya mereka tuh cuman ngehubungin orang yang udah mereka kenal. Sementara kalau percaya nih, saya kan anak rantau yang baru ke Malang, yang belum kenal sama sekali orang-orang, apalagi di hotel tuh kan bakal susah banget ya Pak untuk nyari relasinya. Nah, tips dari Bapak tuh gimana Pak biar kita tahu infonya? Tipsnya, contoh kalau misalkan di Malang sini ya, di Malang dan Batu banyak sekali hotel-hotel berbintang. Usahakan kalau misalkan cari pengalaman, ya minimal hotel bintang 4 lah gitu ya, sebagai manajemen perhotelan. Bintang 4, bintang 5 kan banyak di sini. Nah itu tidak ada salahnya kamu mencari info. Biasanya senior-senior kalian ada di sana. Senior itu yang entah mereka magang ataupun bekerja, banyak yang di sana. Nah cari info sebaik-baiknya mereka. Artinya kita harus istilahnya kita harus melangkah diri sendiri dulu gitu, dalam artian approaching mereka lah gitu ya, inisiatif sendiri lah. Kita berinisiatif, selain juga bisa menghubungi human resource-nya. Kalau misalkan telepon ke hotel bintang 5 pasti ya tahu lah, di Google kan banyak ya, hubungin human resource-nya. Misalkan ada
casual nggak, misalnya gitu ya. Ada casual nggak di situ. Kalau saya di Bali dulu seperti itu. Nah, kalau saya di Bali dulu, kebanyakan mereka juga kirim infonya ke kampus. Iya, jadi Oh, hotel-hotel iya bintang iya. itu ngirim ngirim infonya ke kampus. Dibutuhkan daily workers for how many days, misalnya gitu ya. Mm-mm. Berapa minggu ya seperti itu. Jadi kita gampang apply-nya. Nah, mudah-mudahan manajemen perhotelan itu ada engage dengan para pemangku kebijakan di hotel-hotel. Jadi in case kalau misalkan mereka butuh casual atau daily worker, mereka bisa menginfokan ke vokasi. Jadi itulah kesempatan kalian untuk bisa apply atau menjadi pegawai casual atau daily worker tersebut. Begitu. Iya kan awalnya dari casual sekali dipanggil terus bisa jadi karyawan ya Pak ya. Benar, benar. Ya bisa jadi memudahkan pas magang juga ya Pak. Iya, Kalau kita betul. apply magang, kita udah tahu hotelnya dan hotelnya udah tahu kinerja kita ya Pak ya. Betul, betul. Kayak mungkin boleh dong Pak disampaikan tips and tricks buat mahasiswa manajemen perhotelan atau yang harus disiapkan tuh apa sih Pak biar bisa survive? Karena kan lingkungan perhotelan ini luas banget ya Pak ya. Dan Mhm. pesaingnya tuh pasti banyak banget dari Ya, berbagai daerah. oke. Mungkin apa Pak tips and triknya Pak? Tip and triknya, sebetulnya yang paling utama ya kalau sebagai seorang hotelier atau hospitality ya pasti satu positive attitude. Mm-mm. Positive attitude dimanapun bekerja pasti penting. Kedua, disiplin. Positive attitude dan disiplin tuh di mana tempat kerja walaupun tidak di hotel juga sama kan pasti diperlukan itu. Jadi positive attitude, disiplin, terus murah senyum. Kalau yang Oke. sekarang orang-orang perhotelan, anak-anak perhotelan, manajemen perhotelan masih susah senyum, mulai sekarang murah senyum, ramah tamah. Hospitality artinya ramah tamah, engage dengan customer, engage dengan tamu. Jadi kita harus pandailah untuk berkomunikasi dengan customer. Jadi ya itu disiplin, ramah tamah. Habis itu juga suka easy to make communication atau Oke. chit-chat atau Mm-mm. easy to adapt dengan apa namanya lingkungan bekerja begitu. Ramah tamah lah ya, Harus murah senyum. ekstrovert ya Pak ya? Extrovert, betul. Oh, Kalau yang suka malu-malu, yang suka istilahnya nggak suka ngomong, mulai sekarang harus dirubah mindsetnya. Karena kamu sekarang sudah terjun di dunia hospitality, harus dan wajib itu murah iya. senyum Gimana tuh seperti Pak? itu. Saya punya teman nih Pak. Dia tuh Mm-mm. introvert banget. Dia introvert banget dan dia udah berusaha untuk mulai komunikasi di tempat umum tuh susah gitu Pak. Dia Susah. selalu malu, takut, tapi dia ada di perhotelan Pak. Oke, oke, Ya oke. mungkin apa nih Pak? Maksudnya tamparan nih Pak buat orang-orang introvert yang udah masuk ke perhotelan biar bisa Mm. berubah tuh gimana Pak? Tetap harus dibiasakan. Dibiasakan, dibiasakan, dibiasakan. 1 kali, 2 kali, 3 kali kayak yang kaku, tapi harus dibiasakan. Kalau tidak, nanti kaget nanti. Masa mau di back office terus kan seperti itu. Mm-mm. Kalau back office kan nggak pernah ketemu sama tamu. Tapi kalau misalkan di depan harus ketemu sama tamu. Kalau kita extrovert seperti itu atau introvert, waduh susah nanti. Kita nggak bisa komunikasi dengan tamu dan segala macamnya. Padahal kuncinya kita di bidang hospitality itu kan satisfied guest. If we are delivering the good service, Mm-mm. itu kita akan mendapatkan return. Returnnya apa? Ya bisa karena mungkin komen yang bagus di hotel kan penting itu. Bahkan tips seperti itu. Iya. Contoh ya kalau misalnya saya bekerja di Amerika, orang Amerika itu budayanya ngetip. Kalau dia suka dengan service kamu, if they like your service, they will nggak gini apa namanya nggak kok gampang banget lah mengeluarkan uang untuk istilahnya mengasih ke kita sebagai balasan daripada service yang kita Kepuasan lakukan mereka seperti ya itu Pak ya. ya. Mm-mm. Tetap dicoba aja terus supaya kita keluar dari zona introvert tadi begitu. Oke, Ya, teman-teman di rumah yang masih introvert, yang masih suka takut, kalau misalnya dimulai dari hal kecil ya Pak ya, hal dari di kecil kelas, ya, aktif di kelas itu aktif di bisa, kelas. atau ikut organisasi kepanitiaan, itu Betul, juga betul. bisa Ya, dibiasakan. membantu. Benar, Bener. benar. Mungkin boleh dong Pak, terakhir nih Pak, Mm-mm, kesan pesannya nih Pak, kesan pesan buat teman-teman yang mau magang mm-mm, mungkin mm. sama teman-teman mahasiswa baru, karena kan kemarin baru masuk ya Pak, angkatan Oke, 2024, oke. boleh Pak kesan pesannya Pak. Kesan dan pesannya begini. Kamu sekarang sudah masuk ke manajemen perhotelan, artinya kamu harus siap menjadi seorang hotelier. Hotelier tidak jauh daripada namanya hospitality, entah background apapun yang kalian bawa sebelum masuk ke manajemen perhotelan, tapi setidaknya kamu sudah di sini, you are here. Jadi kamu harus menyukainya. Bagaimana cara menyukainya? Mulai belajar, disukain. Tetap harus menyukai. Love what you do what you love. Nah itu artinya. Eh,
Di samping itu banyakin casual deh sebelum magang. Banyakin casual, banyakin bekerja di luaran supaya nanti pada waktu magang kalian tidak kaget. Kaget karena apa? Situasinya seperti itu. Disiplinnya nggak ada yang kerja di hotel misalkan 8 jam nggak ada. Mau Pak saya harus kerja 8 jam, jangan. Di hotel nggak ada yang 8 jam. Seperti itu. Biar nggak kaget. Belum lagi kita ketemu sama senior-senior yang di hotel, nggak semuanya itu gampang untuk adaptasi dengan mereka. Tidak, tidak semuanya. Jadi kita harus membiasakan itu dengan cara apa? Banyakin casual, banyakin bekerja di hotel, di cafe, di restoran, you name it. Yang jelas kamu harus latih mental kamu, latih kedisiplinan kamu. Karena mohon maaf nih, banyak kan Gen Z kan seperti itu tuh, gampang menyerah, istilahnya gampang bosen. No, 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 no ya, jangan, Aduh. jangan. Itu harus kita rubah. Jadi supaya tidak bosen, gampang bosen atau gampang menyerah, mulai biasakan untuk bekerja ya. Sebelum magang, banyakin casual seperti itu. Oke, berarti poinnya ada di harus punya jiwa yang ekstrovert, good attitude, bahasa sama kuasai bidang yang mau kita tekuni ya Pak ya. Betul. Disiplin jangan sampai lupa. Oke, Iya, disiplin juga. Oke Bapak, saya mau ngucapin banyak terima kasih karena sama-sama. topik kita di episode kali ini seru ya, tentang kapal pesiar, tentang hospitality industry yang mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Sama-sama. sama Bapak, semoga kita bisa ketemu lagi dan mungkin Baik. kalau teman-teman mau nanya-nanya nih soal perhotelan itu bisa hubungi Bapak ya Pak ya. Siap, Oke, langsung. nanti cari ya teman-teman Instagramnya. Apa Pak Instagramnya Pak? Santos Purnomo, Oke, langsung bisa dicari. teman-teman follow, DM aja teman bapaknya Siap. ramah kok. Oke, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Teman-teman vocational di rumah, jangan lupa saksikan episode-episode lainnya yang akan datang hanya ada di YouTube Vokasi UB. Sampai jumpa, saya Eci pamit undur diri. Bye bye.